Halo semuanya, ini merupakan video pembelajaran yang membahas tentang definisi dan komponen teknologi pendidikan tahun 2012. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silakan dibaca dahulu buku petunjuk penggunaan video pembelajaran ini. Setelah membaca buku petunjuk penggunaan video, kita akan langsung masuk ke definisi teknologi pendidikan tahun 2012. Teknologi pendidikan adalah kajian dan praktek etik guna memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan unjuk kerja dengan cara menciptakan, menggunakan, mengelola, proses dan sumber teknologi dengan tepat. Keberadaan teknologi harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masalah, karena teknologi lahir dan dikembangkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Berkaitan dengan hal itu, maka teknologi pendidikan juga dipandang sebagai suatu produk dan proses. Dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan tidak hanya merupakan sebuah ilmu, akan tetapi juga sebagai sumber informasi dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran. Setelah Anda memahami tentang definisi teknologi pendidikan tahun 2012, selanjutnya kita akan membahas komponennya. Teknologi pendidikan sendiri terdiri dari 13 komponen untuk menghasilkan produk teknologi sebagai tujuan dan wujud dari pemecahan masalah pembelajaran. Yang pertama, kajian, mengacu pada pengumpulan dan analisis informasi dari luar konsep penelitian tradisional. Penelitian dalam teknologi pendidikan berkembang dari mencoba untuk membuktikan bahwa media dan teknologi adalah alat yang efektif untuk pengajaran, memeriksa aplikasi yang tepat dari proses, dan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Penekanan penelitian telah bergeser ke arah mengamati keterlibatan aktif peserta didik dan konstruksi mereka sendiri menuju pembelajaran. Kedua, praktek etis. Komite Etika ICT telah aktif dalam menentukan standar etika lapangan dan dalam memberikan contoh kasus untuk membahas dan memahami implikasi dari masalah etika untuk praktik. Etika kontemporer mewajibkan ahli teknologi pendidikan untuk mempertimbangkan peserta didik, lingkungan untuk belajar, dan kebutuhan serta kebaikan masyarakat saat mereka mengembangkan praktik mereka. Ketiga, memfasilitasi. Memfasilitasi belajar adalah mendorong terjadinya proses belajar secara alami dalam diri peserta didik dengan cara menyiapkan lingkungan fisik dan sumber belajar yang memadai sesuai kebutuhan. Teknologi pendidikan mengklaim memfasilitasi pembelajaran daripada menyebabkan atau mengontrol pembelajaran. Artinya, ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana pembelajaran dapat terjadi dengan lebih mudah. Memfasilitasi meliputi desain lingkungan, pengorganisasian sumber daya, dan penyediaan alat belajar. Keempat, belajar. Tujuan pembelajaran dapat mencangkup pemahaman serta retensi. Mengajar pembelajaran mendalam menyeratkan pendekatan instruksional dan penilaian yang berbeda dari pembelajaran basis. Sehingga pergeseran dalam konotasi ini memiliki implikasi mendalam untuk proses dan sumber daya apa yang tepat. Maksud dari mengejar pembelajaran biasanya berarti produktif, penggunaan aktif, atau pembelajaran mendalam. Kelima, meningkatkan. Untuk meningkatkan kinerja memerlukan klaim keefektifan, bahwa proses mengarah pada produk berkualitas yang dapat diprediksi, dan bahwa produk mengarah pada pembelajaran yang efektif. Dalam pendekatan ini, ditekankan pada tingkat pengetahuan yang dipahami secara mendalam, dialami, dan mampu diterapkan pada dunia nyata.
Keenam, pelaksanaan. Mengacu pada kemampuan pembelajar untuk menggunakan dan menerapkan kemampuan baru yang diperoleh. Yang diprogram dinilai oleh sejauh mana penggunaan dapat melakukan tujuan akhir setelah instruksi di mana orang dilatih atau dididik. Dan mereka dinilai menurut seberapa baik peserta didik berhasil. Ketujuh, menciptakan. Menciptakan dapat mencakup berbagai kegiatan, tergantung pada pendekatan desain yang digunakan. Pendekatan desain dapat berkembang dari pola pikir pengembang yang berbeda, estetika, ilmiah, teknik, psikologis, prosedural, atau sistemik yang masing-masing dapat digunakan untuk menghasilkan materi dan kondisi yang diperlukan untuk pembelajaran yang efektif. Proses desain dan pengembangan dipengaruhi oleh berbagai teknologi digital yang digunakan untuk membuat bahan ajar dan lingkungan belajar. Kedelapan, menggunakan. Unsur ini mengacu pada teori dan praktik yang berkaitan dengan membimbing peserta didik, kontak dengan kondisi dan sumber belajar. Menggunakan dimulai dengan pemilihan proses dan sumber yang tepat seperti metode dan bahan. Pemilihan yang bijak didasarkan pada evaluasi bahan untuk menentukan apakah sumber daya yang ada cocok untuk audiens dan tujuan. Kesembilan, mengelola. Salah satu tanggung jawab paling awal dari para profesional di bidang teknologi pendidikan adalah mengelola. Dalam semua fungsi manajerial ini, terdapat subfungsi manajemen personalia dan manajemen informasi, mengacu pada masalah pengorganisasian pekerjaan orang dan perencanaan serta pengendalian penyimpanan dan pemrosesan informasi dalam rangka pengelolaan proyek. Kesepuluh, kesesuaian. Istilah sesuai dimaksudkan untuk diterapkan pada proses dan sumber daya yang menunjukkan kesesuaian dengan tujuan yang dimaksudkan. Para profesional teknologi pendidikan terus memperbarui basis pengetahuan lapangan dan menggunakan basis pengetahuan itu dalam membuat keputusan. 11. Merupakan teknologi. Penggunaan kata teknologi dalam definisi teknologi pendidikan tidak diinginkan. Dalam hal ini, penggunaan dibenarkan karena teknologi adalah istilah singkatan yang menggambarkan pendekatan aktivitas manusia berdasarkan definisi teknologi sebagai penerapan sistematis dari pengetahuan ilmiah atau terorganisir lainnya untuk tugas-tugas praktis. Komponen penting yang ke-12 adalah proses, yaitu suatu proses dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan menuju hasil tertentu. Dalam konteks definisi, proses juga mencakup penggunaan dan pengelolaan sumber daya serta pembuatannya. Terakhir, sumber daya. Banyaknya sumber belajar merupakan inti dari identitas lapangan. Kumpulan sumber daya telah diperluas dengan inovasi teknologi dengan pengembangan pemahaman baru tentang bagaimana alat teknologi ini dapat membantu membimbing pelajar.